ini barangnya nggak sesuai. Keributan dan perselisihan di Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat antara konsumen dan kurir ini viral di media sosial. Sang pembeli terus-menerus memaki karena tak terima barang pakaian pesanan yang datang tidak sesuai dengan keinginan. Sementara sang kurir berusaha merekam saat pembeli membongkar kemasan paket yang belum dibayar itu dengan sistem COD. Sebelumnya, video viral juga merekam pembeli di Kampung Cikareo, Desa Gunung Mulia, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, yang marah-marah hingga menodongkan airsoft gun ke kurir COD karena sandal yang dibeli dirasa tidak sesuai. Ya saya, silakan. Ya. Cash on delivery atau biasa disingkat COD merupakan metode pembayaran belanja online yang dilakukan secara tunai ketika pesanan diterima pembeli. Penjual yang diwakili kurir akan menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati. Kalau dulu tuh COD bayar ketemu seller secara langsung ya untuk melakukan payment dan terima barang. Kalau COD zaman sekarang itu bayar sama seller itu dipertemukan di platform e-commerce gitu, di mana kasus yang sekarang melakukan payment itu melalui kurir pengantaran. Ada perjalanan panjang sebelum barang COD itu diterima pembeli. Pertama, kurir akan mengambil barang di seller atau penjual. Kemudian kurir akan mengisi surat serah terima barang sebagai tanda barang sudah berpindah tangan. Selanjutnya, kurir mengirimkan barang-barang kepada pembeli dan mengonfirmasi pembayaran cash dilakukan saat barang diterima. Dalam sehari, kurir dapat mengirimkan sekitar 60 barang atau separuh dari pengantaran reguler harian sebagai tambahan waktu untuk mengirimkan paket. Salah satu jasa layanan ekspedisi misalnya, mewajibkan kurirnya mengonfirmasi 30 menit sebelum mengantarkan paket kepada pembeli dan nominal uang yang dibayarkan, untuk memastikan pembeli ada di lokasi pengantaran dan telah menyediakan dana yang sesuai. Setelah tiba, pembeli wajib membayarkan barang yang dikirimkan sesuai nominal yang tertera dan tidak boleh membuka paket sebelum pelunasan dilakukan. Ketika lunas, barulah pembeli dapat melakukan unboxing paket. Saya beli 2 barang yang pertama sesuai, tapi yang kedua ini, waduh ini kayaknya seller salah kirim atau ketukar nih. Jadi saya minta retur, dan kalau mau komplain jangan pernah komplain ke kurirnya ya, karena memang ya nggak ke situ kalau mau komplain, tapi bisa langsung ke seller ataupun melalui chat yang tersedia di marketplace. Dan salah satu kelebihan kalau beli dengan COD yang sekarang ini, biasanya di marketplace yang Anda gunakan itu ada garansinya, jadi nggak beli langsung putus ya, tapi biasanya ada garansi tergantung tempat yang Anda beli, tapi biasanya 1-2 hari. Baru diterima, nggak cocok, masih bisa minta retur ataupun masih bisa komplain. Untuk mendukung sistem pembayaran ini, ada syarat dan ketentuan yang dijalankan, seperti paket tidak boleh dibongkar sebelum pembayaran. Dan jika pembeli menolak pembayaran dan tidak berada di lokasi sebanyak 2 kali dalam 60 hari, maka akan diblokir dari sistem pembayaran COD. Kita sudah komit untuk membeli barang secara COD, sebenarnya barangnya itu kan di pick up, penjual itu tahunya kan sudah pasti dibayar kan nantinya kan gitu loh. Jadi bukan berarti barangnya dibayarin sama marketplace dulu ya, tapi kan sebenarnya duitnya itu kan di intermediately sama si marketplace kan gitu. Betul. Kalau ditanya yang paling aman, saya tuh paling suka sebenarnya satu uang dompet elektronik, yang kedua adalah virtual account. Statistik e-commerce 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan dari sekitar 17.000 usaha e-commerce di Indonesia yang didata, 73% diantaranya menggunakan metode pembayaran tunai atau yang kita kenal dengan cash on delivery. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan, karena pada 2019 total baru 29% penduduk Indonesia yang mempunyai rekening bank. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta. Di balik kemudahan yang ditawarkan, berbelanja online rentan membuat konsumen kecewa saat barang yang datang tidak sesuai ekspektasi. Hingga ada celah penipuan dalam sistem pembayaran. Kita simak pendapat warga soal sistem pembayaran yang mereka pilih saat berbelanja online. Kemajuan teknologi membuat berbelanja kini tidak hanya dengan cara konvensional atau langsung, tapi juga berbelanja secara online
di berbagai marketplace yang telah disediakan. Dan saya akan coba tanya kepada masyarakat, kira-kira lebih suka yang mana? Belanja secara langsung atau berbelanja secara online? Kita akan tanya dan cari tahu alasannya. Nah, kalau dari Mbak Lenta sendiri, lebih prefer mana? Berbelanja online atau berbelanja offline sebetulnya? Kalau saya sih sebenarnya lebih suka belanjanya langsung ya, karena kalau langsung kan bisa tahu kualitas barang. Online. Kenapa? Karena banyak diskonan. Kalau saya sih mix ya, dua-duanya offline ya, online juga ya. Kalau offline kita bisa langsung lihat barangnya, bisa coba gitu. Biar kalau suka langsung bawa pulang. Kalau pembayaran ini, lebih prefer bayar COD, bayar langsung ketika barang datang, atau bayarnya langsung di marketplace-nya? Langsung di marketplace ya. Lunasi di marketplace-nya. Kenapa tuh? Sekarang kan banyak kasus-kasus COD gitu, kasihan juga kurirnya sih, kebebanan kurirnya. Lebih baik bayarnya langsung aja. Dalam pikiran sih cash on delivery lebih bagus. Tapi kadang-kadang kan saya nggak di rumah. Oke, one very last question. Terus kalau dari Mbak sendiri, ini pernah nggak ada pengalaman yang kurang menyenangkan ketika berbelanja secara online dan seperti apa? Pastinya kualitas barangnya yang jelek. Kurir salah alamat gitu sih. Lebih kayak minor sih kesalahannya. Tapi kalau kita lihat di gambar bagus ya, ternyata didapat nggak sesuai dengan harapan gitu loh. Di online lihatnya bagus banget. Gambar dan bagus. Jika di barangnya datang, saya pegang kainnya langsung Kayak sayur asam gitu. Bagus ya. langsung merasa kecewa ya.